Tigor, tarik nafas. Tenang. Adem, kopi udah disiapin buat Bang Tigor. Bayar nggak ini? Enggak, gratis buat Bang Tigor. Cobain Saya dulu. nggak bayar, yang bayar biar Pak Ustadz. Oh, siap. Hanya di sini, Kinos. Ini saya tuh nggak bawa flash disk tapi bisa ngopi. Kenapa? Iya, biasanya saya kalau ngopi harus ada flash disknya. Kalau nggak ada flash disk gimana mau ngopinya? Itu kopi paste. Beda ceritanya Pak Ustadz. Aduh, untung ganteng Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Karena di sini ya Tas dulu dong. tos dulu. Karena cuma di sini Bang Tigor ngopi ngobrol perihal iman. Luar biasa. Luar biasa. Spektakuler. Iya dong. Pas kopinya. Pas, mantep ya? Mantep. Doyan ya? Iya. Oh ya. Cuma Lahirnya saya bulan suka, depan. suka ketipu. Kenapa Pak Ustadz? Saya pernah di daerahnya Bang Tigor. Oh. Beli kopi 2 kilo, pahit semuanya. Kopi Kopi yang pahit. Oh gitu ya? Gimana sih? Masa 2 kilo nggak ada yang manis sama sekali. Iya karena nggak pakai gula, kopi asli itu pahit, itu yang bagus Pak Oh, Ustadz. gitu ya? Iya. Jadi kopi jangan banyak gula. Oh, Kopi gitu ya? pahit aja. Soalnya kopi pahit itu lebih bagus daripada banyak gula. Soalnya kalau yang gitu ya? manis-manis kan belum tentu setia. Aduh, masuk Bang Tigor. Masuk, dia lebih kepada pengalaman pribadi. Iya. Aja, Ustaz. Lanjut lagi ngobrol nih Ya, Pak ya. Ustadz. Tadi kan belum selesai sebenarnya ngebahas surat yang Al-Baqarah 282. Al-Baqarah itu surat yang paling panjang, ayat yang paling panjang di ayat 282 mengenai hutang. Piutang. Ya. Karena memang betapa pentingnya orang itu hidup bermasyarakat dan kadangkala diperlukan hutang. Dan ingat, hutang itu ketika kita dalam keterpaksaan saja. Ya. Karena jangan sampai hutang untuk sesuatu yang kita itu hanya ingin kemewahan, hanya what you want tadi, bukan what you need. Ya. Jadi kalau what you want tidak akan kita itu punya apapun kurang. Karena manusia itu punya namanya lita ali. Lita ali itu dia kayak api. Api itu walaupun dijungkirkan dia ingin naik terus. Iya kan? Dia punya sepeda pengen motor, udah punya motor pengen mobil pengen Pesawat. pesawat pengen jadi kuasa pengen 10 periode kalau perlu. Nggak ada Kalau puasnya ya, Iya, maksudnya? punya istri 1 pengen 2 pengen Saya 3. nggak ikutan kalau itu. Nah, itu masalah. Masalahnya istrimu suka ngelihat ini sih. Gitu. Bang Tigor diam aja. Lagi tonton sama istrinya. Oke. Jadi ayat dibaca ulang. Oke, Ulang. lagi Pertama, hutang piutang itu harus tercatat. Oke. Ya. Yuk dibaca Wahai ulang. orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Ya, Dan menuliskannya. hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dengan benar, artinya jangan sampai penulisnya itu merekrut ke beberapa orang. Artinya ini pinjol, ini masalahnya di situ. Siapa yang ngutang, tapi yang dituliskannya kepada siapa teman-teman yang ada di kontak situ. Ya, Nah, itu yang jadi udah nggak boleh. bener. Kenapa pinjol itu, terutama yang ilegal ya. Mohon maaf, kita bicara yang legal. Kalau legal sih ada aturan dari OJK, ada pengawasan. Tapi yang itu sampai, mohon maaf, saya juga terkena. Saya disuruh menagihkan, bahkan saya dikejar-kejar. Yang utang siapa yang dikejar saya? Oh, Kan Pak iya Ustadz bener pernah juga. ngalamin juga? Pernah, karena kontak saya ada di mana-mana. Nah, tempatnya Kinos saja ada kontak saya kok itu. Jangan-jangan untuk referensi, nggak boleh seperti itu, nggak boleh. harus tertulis. Dilanjut. Oke, janganlah penulis itu menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Maka hendaklah dia menuliskan. Ya. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan dan Mendiktekan, diimla, artinya jelas yang diutang itu berapa, Ya. per bulannya berapa, mohon maaf harus dengan kejelasan, tidak boleh ada unsur riba. Yang diutang pun juga jelas, uang itu uang hasil apa. Kalau itu yang diutang misalnya barang tidak haram, itu artinya kejelasannya. Ya. Karena tidak boleh sesuatu yang, bahkan sebetulnya nanti ada unsur-unsur di mana pinjam meminjam itu yang harus dalam keadaan sadar. Ya. Karena nggak boleh kepada orang yang belum tamyiz, belum balik, anak playgroup utang piutang nggak sah. Iya. Itu mohon maaf itu. Artinya di situ ada kejelasannya, sama-sama sadar, ada persaksian. Dilanjut. Oke. Mendiktekannya dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Ya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah keadaannya atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Ya, perlu wali. Karena kurang. Tapi kalau kurang akalnya kok yang dilihat itu Bang Kinos itu kenapa? Wah, kalau kurang akalnya kok Bang Kinos itu kan ya nggak pas. Ini kan orang cerdas gini kok disebut kurang akalnya gitu. Nah, jadi bukan itu ayatnya. Bercanda Bang Tigor, sabar. Iya, iya. Pak Ustadz Sabar. jangan dipancing lagi, udah dikasih kopi gini, biar Iya, tenang. makanya ngopi itu di antara ibadatnya ngopi ngobrol perkara iman Iya. untuk meredam kemarahan. Insya Allah. Tapi saya mau tanya satu Ya. nih Pak Ustadz. Saya ya. ini kan ada kredit
motor juga ini. Betul, umpamanya. Apakah dalam pengeridian itu ada bunganya, terus apa bisa menyebabkan dosa juga, apa gimana? Betul, karena nanti orang yang mati syahid saja, kalau masih punya hutang, maka itu terhalang untuk terhapus dosanya. Jadi dosa hutang karena riba itu... Jadi nggak boleh Pak Ustadz? Nggak boleh kalau itu menjadi riba, akhirnya apalagi dia sudah mampu membayar, tetapi dia tidak segera melunasi. Tapi kalau dilunasi... Enggak masalah, Nggak masalah. segerakan. Itu Tapi misalnya Pak Ustadz, saya tahu nih, saya minjem uang sama Bang Tigor. Saya tahu itu ada ribanya. Saya kena dosa nggak sih Pak Ustadz? Iya, orang yang ngasih... Yang minjem juga dosa? Iya, dua-duanya kena. Maka segera tinggalkan. Karena riba itu dosanya bahkan di satu ayat, di dalam keterangan hadis, orang yang riba dosanya melebihi zina. Karena kalau zina hanya merugikan dia dengan dirinya sendiri. Iya. Tetapi kalau riba itu merugikan banyak orang. Nah, makanya hati-hati terhadap riba. Bahkan riba itu di ayat lain di Al-Baqarah itu kayak orang sedang mabuk. Orang mabuk dan seperti bersandar di kayu yang miring. Orang kalau bersandar di kayu miring untuk bangkit dari itu susah. Susah, berat. Iya berat. Iya, Kalau sandarnya gini masih enak. Itu iya. kayu miring, Iya. sehingga agak susah. Maka hati-hati terhadap riba. Iya. Itu satu. Oke. Itu. Apalagi pinjol-pinjol itu melipat gandakannya luar biasa. Ya, oke. Pak Ustadz, terus kalau profesi kayak Bang Tigor ini gimana? Bang Tigor kan bisa dibilang pihak ketiga, bukan yang ngasih uang, bukan yang minjem uang juga. Sebetulnya boleh pakai jasa itu, tetapi yang wajar. Caranya dengan yang baik, dengan cara yang hikmah. Boleh orang utang di bank, orang dimanapun juga minta tolong untuk menagihkan, boleh kan? Iya. Karena kewajiban orang yang berutang segera melunasi, kewajiban yang menghutangi kalau bisa melonggarkannya. Oh gitu. Tapi biasanya dibalik. Iya. Kalau ada orang utang, kadang-kadang lebih galak yang berhutang daripada yang menghutang. Biasanya begitu Pak Ustadz. Nah, itu yang nggak seringnya benar. begitu kejadian, nggak boleh ya Pak Ustadz ya? Nggak boleh, dilanjut dulu. Oke, lanjut lagi ya. Oke, tadi sampai mana Pak Ustadz? Ya, nggak tahu. Jika yang mana berutang ya. itu orang yang kurang akalnya atau lemah keadaannya atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekan dengan benar. Ya. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Ya. Jika tidak ada saksi, dua orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi, agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkan. Iya, ini karena apa? Pentingnya akad, pentingnya hubungan muamalah ini, karena nanti di akhirat, setelah orang itu diperiksa pertama mengenai sholat, yang kedua adalah hukul ibad. Hukul ibad adalah hak-hak hamba, hubungan, maka diperlukan saksi. Loh, Allah tidak menyuruh saksi itu kecuali dalam hal-hal yang serius. Misalnya orang nikah. Nikah itu hubungan yang luar biasa diikat, maka diperlukan saksi. Iya. Hutang piutang diperlukan saksi. Sudah ditulis, perlu saksi. Karena biar tidak ada konflik. Iya. Kan hablum minallah itu harus dilengkapi dengan hablum minan nas. Iya. Nah, maka hutang piutang ini sebetulnya semangatnya sudah semangat baik. Iya. Semangatnya harus tolong-menolong, semangatnya adalah takaful, semangatnya adalah ta'awun. Takaful bagaimana saling mengisi, ta'awun bagaimana saling bekerja sama. Itu prosesnya sepenting itu ya. Padahal sekarang tuh sering kejadian Bang Tigor minjem utang pinjam utang dong. Udah, Bang Tigornya cuma ngasih uang, saya juga ngambil uang gitu doang. Padahal harus ada yang namanya saksi. Iya. Saya juga ada teman juga pinjam sama saya utang. Ya, dia nggak bisa bayar, tapi saya ikhlasin aja kan. Oh, bagus banget. Saya kan orang begitu. Pinjam 10 juta, saya ikhlasin aja. Saya bilang, ya udah kalau emang nggak bisa bayar, ya udah, nggak masalah, saya ikhlas nih. Ya, terus kenapa utang saya Bang Tigor tagih-tagih? Ini utang 50 juta, berat ini, nggak bisa nggak dilunasi. Dan lagi bukan uang Bang Tigor, Nah, ini uang perusahaan atau kantor. Saya gitu, ini Bang, pekerja seperti ini, apakah mesti harus saya terusin, apa memang saya harus stop aja dulu? Enggak apa-apa, orang itu namanya juga dia perantara. Boleh, tapi caranya yang baik. Ya. Jadi dengan cara yang baik. Cara yang baik itu dengan hikmah. Hikmah itu tahu rahasia sesuatu. Waktunya juga yang tepat. Itu. Karena satu kebaikan itu harus disampaikan dengan cara yang baik juga. Orang yang mati syahid semua dosanya diampuni. Kecuali apa? Hutang. Kecuali dia hutang yang sebenarnya dia bisa lunasi, tapi dia tidak segera melunasi. Maka ada perantara untuk mengingatkan kembali. Nah, berarti tugasnya Bang Tigor ini mengingatkan sebenarnya ya. Saya sih sebenarnya mengingatkan. Saya pernah nagih nih datang ke rumah. Tok. Assalamualaikum. Salam. Bapaknya ada? Nggak ada. Belum datang. Baru kerja masih di kantor. Itu mobilnya ada. Belum datang. Saya tungguin di rumahnya di depan. Saya kan penuh hikmat. Saya nggak dengan kekerasan. Sambil baca koran saya tungguin sampai pagi, sore, malam. Baru keluar dia.
Nah, Padahal ada di rumah, Bang. Padahal ada di rumah. Nah, itu itu kalau yang itu nggak tadi yang bagus. salah jelas yang punya rumah. Iya. Kenapa? Karena dia menipu. Iya. Tapi kalau yang dilakukan Fauzi tadi, Ngelindungin saya. lindungin boleh karena Saya dia nggak salah. karena dia nggak salah satu. Lindungin Kedua, buat supaya kebaikan. iya satu. Kedua, karena ancamannya mau pembunuhan. Bang Tigor mau bunuh saya, Bang. Artinya ancamannya udah mau gebrak-gebrak gitu. Demi Allah tidak ada di sini. Dan apa Fauzi salah tadi? Enggak, dia kan ngatakan di sini. Oh, Winos nggak ada di sini. Loh, apa di tangannya kan enggak? Salah, Wah, maksudnya nggak Fauzi ada itu di ada di ruangan sini di ini. tempat ini, Nah, Bang. itu Kalau namanya. di sini tuyul dong. Betul. Berarti kan nggak salah. Maka orang yang melonggarkan padahal dia punya utang, tapi diikhlaskan, Allah menyediakan tempat yang lapang di akhirat nanti.